Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki terjadi pada Agustus 1945 menjelang proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Selain bagi Jepang dan Amerika Serikat, pengeboman dua kota tersebut juga jadi peristiwa penting bagi Indonesia. Sebelum pengeboman terjadi, ketegangan antara AS dan Jepang telah meningkat selama beberapa dekade sebelum Perang Dunia Kedua. Jepang menduduki wilayah Cina Timur yang menyebabkan perang antara kedua negara pada 1937. Dilansir dari Evening Standard, AS dan negara-negara barat lainnya menghentikan ekspor bahan-bahan vital ke Jepang dalam upaya untuk mencegah Jepang melakukan ekspansi lebih lanjut. Jepang melihat ini sebagai tindakan agresif. Negara-negara tersebut mencoba bernegosiasi agar Jepang mundur dari Cina, dan AS akan mulai mengekspor bahan-bahan bakar lainnya pada akhir tahun 1941, tetapi tidak ada kesepakatan persyaratan di antara keduanya. Jepang kemudian melancarkan serangan udara di pangkalan udara AS yang berada di Hawaii pada 7 Desember 1941 yang menewaskan 2.403 tentara AS dan melukai 1.178 lainnya. Serangan itu kemudian dinilai sebagai kejahatan perang karena terjadi tanpa pemberitahuan dan saat pembicaraan damai sedang berlangsung. Kedua negara menyatakan perang satu sama lain tak lama setelah serangan itu. AS dan Jepang telah berperang selama hampir 4 tahun sejak April 1941. Konflik berdarah dan pertempuran sengit di Pasifik telah merenggut nyawa jutaan orang Jepang dan AS. AS sedang mempersiapkan invasi darat ke Jepang yang akan sangat sulit diperjuangkan. Pada saat yang sama, AS sedang mengembangkan pembuatan bom nuklir sejak akhir 1930-an. Bom sudah siap pada musim panas 1945. Sekutu menyerukan Jepang untuk menyerah pada akhir Juli 1945, mengancam akan terjadi kehancuran total jika Jepang tidak menyerah. Karena Jepang tak kunjung mengibarkan bendera putih, pada 6 Agustus 1945, sebuah bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Kota itu hancur, puluhan ribu orang tewas seketika dan sebanyak 146 orang tewas 3 bulan setelah serangan. Banyak korban yang dilaporkan menderita kanker dan bentuk penyakit lain yang disebabkan oleh radiasi nuklir. Sejumlah besar bangunan hancur total dan rusak. Pihak berwenang Jepang menyadari serangan lain bisa terjadi setelah Hiroshima, tetapi memutuskan untuk bertahan daripada menyerah. Serangan berikutnya, bom plutonium yang dijuluki Fat Man jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus dan menewaskan 80.000 orang. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lainnya. Jepang menyerah pada 15 Agustus, 6 hari setelah serangan di Nagasaki. Kedua kota tersebut dibangun kembali setelah perang meskipun Hiroshima dilanda angin topan pada bulan September 1945 yang juga menyebabkan kehancuran besar. Bom Hiroshima menewaskan sekitar 90.000 sampai 120.000 orang yang meninggal baik seketika atau selama beberapa minggu dan bulan berikutnya karena cedera atau penyakit radiasi akut akibat kerusakan sumsum tulang dan saluran usus. Bom yang meratakan Nagasaki 3 hari kemudian merenggut 60.000 hingga 70.000 nyawa. Perkiraan jumlah kematiannya kasar karena tidak ada mayat yang tersisa untuk dihitung di dekat hipocenter. Panas dan energi secara harfiah menguapkan orang-orang di dekatnya dan banyak mayat yang hanyut ke laut. Dalam waktu 6 minggu setelah pengeboman, 3 tim ahli AS dan 2 tim ahli Jepang bekerja di kedua kota untuk mempelajari dampak biologis dari radiasi. Tujuan mereka berbeda. Orang Jepang berusaha memahami efek medis pada orang yang selamat,
Sedangkan orang Amerika ingin tahu bagaimana dan mengapa orang meninggal karena radiasi ledakan atom. Salah satu kekhawatiran yang paling mendesak adalah kemungkinan dampak radiasi pada anak-anak penyintas. Jelas bahwa pengeboman itu berdampak pada anak-anak yang masih dalam kandungan pada Agustus 1945, mengakibatkan peningkatan jumlah bayi yang lahir dengan ukuran kepala kecil. Radiasi pada orang dewasa menyebabkan perubahan genetik yang bisa saja diwariskan dalam bentuk cacat lahir pada keturunannya. Hal itu menunjukkan bahwa mungkin ada efek jangka panjang. Para korban bom nuklir telah lama mengalami diskriminasi karena khawatir mereka mungkin mengalami gangguan fisik atau psikologis, dan bahwa anak-anak mereka mungkin mewarisi cacat genetik. Di satu sisi, stigma yang muncul lebih mempengaruhi korban perempuan daripada laki-laki. Peristiwa ini menjadi perdebatan di dunia karena tetap menjadi satu-satunya bom nuklir yang digunakan dalam perang. Beberapa pihak mengatakan penggunaan bom nuklir dalam perang pada dasarnya tidak etis atau dianggap sebagai kejahatan perang. Sementara pihak lain berpendapat ada cara yang lebih damai untuk mengakhiri perang daripada pengeboman nuklir atau invasi, seperti blokade militer di Jepang. Kaitan bom Hiroshima dan Nagasaki dengan Indonesia pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendapat info melalui radio bahwa Jepang telah kalah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Momen inilah yang dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.